Saat ini kita sudah bisa dengan mudah menemukan informasi tentang apapun di sosial media termasuk otomotif. Dengan mudahnya informasi ini, terkadang kita menelan bulat-bulat informasi tersebut. Sebagai contoh, menggunakan minyak goreng supaya mesin lebih enteng dan bersih. Mungkin ini adalah sesuatu yang harus diluruskan, karena minyak goreng tidak memiliki deterjen, dan minyak goreng juga memiliki suhu kerja yang relatif rendah, yang mana oli motor rata-rata memiliki titik didih yang tinggi, yaitu di 220 derajat Celcius. Sedangkan minyak goreng memiliki titik didih di bawah itu, yang berarti jika digunakan dalam mesin dan dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya sebulan, minyak goreng tersebut sudah menguap dan sudah tidak bisa melapisi gesekan mesin lagi. Tapi gimana dengan flushing? Gimana ya? Tujuan flushing apa? Ya untuk membersihkan sisa kerak di mesin. Dan untuk membersihkan sisa kerak di mesin tentu saja membutuhkan deterjen. Dan minyak goreng tidak memiliki deterjen untuk merontokkan kerak. Ditambah menurut para ahli, sisa minyak goreng yang tertinggal di dalam mesin bisa merusak kandungan oli baru. Tapi ya udahlah, untuk perihal minyak goreng dijadikan oli mesin atau flushing ini sudah menjadi kepercayaan masing-masing aja. Namun di luar dari minyak goreng, sebenarnya ada hal lain yang bisa dibilang lebih kritis lagi untuk dibahas. Makanya di video ini kita akan membahas 5 hal yang cukup bodoh yang dianggap normal, padahal bisa bikin motor rusak. Yang pertama, menuangkan oli melewati kapasitas. Mungkin buat motor kalian yang sudah memiliki umur pakai lebih dari 3 atau 5 tahun, vampir oli sudah menjadi makanan keseharian kalian. Baru isi oli, 3 hari kemudian harus isi oli lagi. Daripada capek-capek nuang oli terus, masukin aja oli yang banyak. Nanti juga nguap, dan kalau udah nguap, nanti oli juga akan ada di batas maksimal lagi. Iya sih, ide ini sangat menarik dan sangat jenius sebenarnya, karena kalian bisa terhindar dari kerepotan tersebut. Akan tetapi memasukkan oli melewati batas bukan menjadi solusi yang tepat. Kenapa? Jadi jika motor kalian udah vampir oli, biasanya mesinnya udah ada yang aus. Ini konteksnya motor yang sudah berumur ya, bukan diasil. Jadi pada mesin yang udah aus, ring piston dan seal katup biasanya sudah renggang. Jika dimasukkan oli melebihi kapasitas, kelebihan oli tersebut akan terkocok oleh krek as hingga memicu tekanan hidrolik yang sangat tinggi di dalam bak mesin. Akibatnya tekanan tinggi ini akan memaksa oli yang melimpah menerobos ring piston yang sudah lemah dan masuk ke ruang bakar dalam jumlah besar. Jadi pada akhirnya oli tidak hanya menguap karena panas, tetapi juga habis terbakar. Yang berarti motor kalian malah jadi terkesan lebih boros oli. Lalu bagaimana di mesin yang normal dan tidak aus? Jawabannya oli akan berbusa ketika kelebihan di dalam mesin. Kalau udah berbusa, daya pelumasannya juga akan berkurang drastis. Belum lagi kelebihan oli ini bisa memicu seal di dalam mesin jadi jebol karena tekanan yang terlalu tinggi. Intinya jika di mesin kalian tertulis 800 mili, gunakanlah oli 800 mili, jangan memiliki ide untuk menggunakan 1 liter. Kemudian yang kedua adalah geber motor ketika di standar 2. Ya, setelah mencuci motor atau ganti oli, atau bahkan lagi mau pamer, banyak orang mungkin melakukan geber motor sampai limit. Apalagi di bengkel umum sering banget saya melihat habis servis motor malah digeber sampai limit beberapa kali. Tujuannya mungkin untuk merontokkan sisa partikel, tapi sayangnya hal tersebut malah berbahaya untuk motor. Kenapa? Ya karena mesin bisa overheat, dan ini adalah hal yang bikin motor jebol alias pistonnya macet. Kenapa bisa macet? Ya karena piston akan lebih cepat memuai daripada dinding silinder, makanya langsung macet. Dan sayangnya, keseringan menggeber motor ketika di standar 2, hal ini bisa merusak oli juga. Dan hal ini bisa terjadi karena oli menerima suhu lebih dari yang bisa diterima. Jadi ya mending skip aja geber-geber di atas motor daripada amsyong. Kemudian selanjutnya adalah mengisi bensin eceran botol. Ketika bensin habis, pom bensin ngantrinya luar biasa. Mau beli Pertamax ya mahal, mending beli bensin eceran aja. Gimana ya? Kita lihat prosesnya dulu. Penjual bensin eceran biasanya mereka membeli bensinnya dengan cara menggunakan motor Suzuki Thunder yang sudah dimodifikasi tangkinya. Setelah itu baru dituang kembali ke dirigen. Masalahnya hal ini sudah membuat kualitas bensin sedikit menurun. Misalnya oktannya yang turun. Kenapa bisa? Jadi diketahui bensin mengandung senyawa hidrokarbon ringan yang sangat mudah menguap. Dan ketika bensin dikocok di dalam tangki motor sepanjang jalan, lalu dituang ke dalam dirigen lewat corong terbuka, senyawa yang bertugas menjaga nilai oktan akan menguap ke udara. Akibatnya kualitas pembakaran bensin tersebut jadi akan menurun. Selain itu belum lagi kalau ada serpian karat di dalam tangki BBM motor tersebut yang terlarut ke dirigen. Hal ini bisa membuat motor kalian berkerak. Dan semua hal ini diperburuk jika BBM yang dijual menggunakan botol. Salah satunya adalah BBM sudah terkontaminasi air. Kenapa bisa? Botol bensin eceran biasanya ditinggalkan di luar ruangan atau di warung terbuka sepanjang siang dan malam. Dan dari perubahan suhu ini, biasanya pengembunan akan terjadi di dalam botol.
Ketika air sudah tercampur dengan BBM dan masuk ke saluran pembakaran motor kalian, sistem injeksi motor kalian kemungkinan bisa tersumbat. Dan hal terakhir yang membuat ini menjadi buruk, bensin yang ditaruh di dalam botol selama berhari-hari bisa dikatakan sudah menjadi bensin basi, karena tingkat volatilitasnya sudah sangat rendah. Jadi bensin tidak akan terbakar sempurna ketika di ruang bakar. Ya sebisa mungkin beli BBM di tempatnya, tapi kalau udah kepepet, ya mau gimana? Iya kan? Kemudian hal keempat adalah membiarkan tangki kosong dan motor terus dijalanin. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, lagi nggak bawa uang untuk isi bensin. Yang kedua, males isi bensin karena ngantri banget. Jadinya ya tarsok-tarsok aja isi bensinnya. Padahal kalau kalian menjalankan motor dengan kondisi seperti ini, fuel pump motor kalian bisa rusak. Kenapa bisa? Jadi diketahui fuel pump dirancang untuk terendam di dalam bensin. Dan bensin tersebut berfungsi sebagai cairan pendingin alami fuel pump tersebut. Masalahnya, cara kerja fuel pump akan berputar dengan kecepatan tinggi dan akan menghasilkan panas. Jika fuel pump jarang terendam bensin, maka fuel pump bisa overheat. Selain itu, jika fuel pump terus menyedot bensin dari dasar tangki, fuel pump bisa mampet. Kenapa? Karena setiap tangki biasanya memiliki endapan kotoran, mulai dari partikel mikro sampai residu karat. Bayangin kalau fuel pump kalian nyedot ginian, ya ujung-ujungannya bisa mampet. Daripada beli fuel pump yang harganya lumayan mahal, ya mendingan beli bensin aja. Lagi pula, bensin akan kita gunakan terus-menerus selama motornya digunakan. Iya kan? Kemudian yang terakhir adalah siram air ke disc brake yang lagi panas. Ya, ketika habis melibas turunan yang panjang, biasanya kita akan ragu untuk melanjutkan perjalanan lagi. Takut remnya ngeblong karena kepanasan. Keraguan tersebut sebenarnya keraguan yang benar, karena hal tersebut memang bisa memicu rem blong. Tapi terkadang kita males nungguin rem sampai ke suhu ideal, dan biasanya memiliki ide untuk menyiram rem yang panas dengan air supaya cepat dingin. Masalahnya hal ini benar-benar tidak disarankan, karena hal ini bisa menyebabkan disc brake bisa melengkung. Selain melengkung, bisa retak rambut, kemudian hal ini juga bisa merusak kampas rem, dan terakhir merusak seal karet kaliper. Walaupun semua hal ini tidak langsung rusak dalam seketika, namun ketika kalian sering melakukannya dan berulang kali, hal tersebut tentu aja bisa terjadi. Jadi ya, kalau remnya dirasa sudah kepanasan, mendingan santai, konko-konko dulu di pinggir kemudian baru lanjut lagi perjalanannya. Selain lebih aman ya, motor kalian jadi jauh lebih awet. Itu adalah 5 hal yang seharusnya dihindari, bukan dilakukan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.